Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi kepedulian untuk tetap bisa berkumpul bersama dalam rangka mempererat tali silaturahmi di antara Bani Udiyah. Selawat dan salam Allah semoga tetap dilimpahkan keberkahan bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menanamkan iman dan Islam di hati kita semua sehingga kita bisa hidup dalam kedamaian. Yang ketiga, saya sampaikan bahwa sebaiknya ke depan sambungkan dari keluarga itu sebaiknya dari sesepuh. Karena mudah-mudahan itu kan tak paham. Mestinya ya dari sesepuh, terutama Pak Ditohir. Dan yang perlu disampaikan mungkin perlu dibaca setiap tahun itu terkait dengan silsilah dari atas sampai anak-anaknya sekarang. Mungkin bentuk tim untuk menyusun silsilah dari Bani Khadijah. Mbak Khadijah ini anaknya berapa? Dari anak-anaknya punya turunan berapa? Nikah dengan siapa? Punya anak sampai sekarang. Sehingga kita tahu bahwa ini masih turunan satu darah dengan saya. Karena apa, saya melihat silaturahmi ini setiap tahun kok jumlahnya tambah sedikit. Yang hadirnya tambah sedikit ini. Dulu saya bilang banyak sekali, mungkin sapi satu habis ini. Tapi sekarang kambing satu kayaknya tidak habis. Tidak habis kan? Ya ini mungkin karena ketidaktahuan. Masa iya saya turunan Mbak Khadijah ini. Tapi kalau disusun dalam bentuk buku, bukunya nanti diberikan kepada semua kepala keluarga yang ada, biar dia jadi bacaan setiap ada waktu. Setiap ada waktu dia membaca, oh saya jalurnya di sini, nyambungnya di sini. Saya dengan ini kenanya paman atau adik atau bude, itu biar ketahuan. Bentuklah tim. Kalau saya di Madura, silsilah saya 500 tahun ke atas itu ada di buku kan. Sampai sekarang saya ada bukunya. Bukan 500 berapa ya, 200 ya. Pokoknya saya itu turunan ke 13. Itu masih ada bukunya. Jadi buku itu setiap tahun diperbarui. Karena setiap tahun ada buku baru, ada anak baru yang perlu dimasukkan. Jadi tim setelah pertemuan kayak ini, yang punya turunan baru setor nama itu nanti tim kumpul untuk memperbaharui buku. Dan kalau memang mau dibentuk tim, karena saya punya pengalaman ini, saya dimasukkan di dalamnya walaupun saya tidak banyak paham, cuma mau bantu cara nyusunnya, saya sama siap. Nanti yang paham-paham, yang sepuh, terutama yang sepuh-sepuh, yang tua-tua ini yang paham, itu nanti yang jadi tim. Nah, disusun. Ini mungkin dari Mbak Khadijah sampai sekarang sudah ada 5-6 turunan mungkin. 7 ya Pak? Iya 7. Kalau 7 kan istilahnya, kalau orang Madura 7 buku. Tapi di buku ini, karena apa? Kalau tidak dibukukan sekarang misalnya itu hilang. Misalnya hilang. Kayaknya sudah jauh misalnya ini. Tapi kalau dibukukan sewaktu-waktu baca, akhirnya rumahnya di sini ketemu, itu biasanya apa? Ini nyambung ke kata Mas Tan tadi.
nyapa, salam, terus senyum, itu jadi sodako kepada saudara. Ini. Nah, terus harapan saya silaturahmi ini perlu dipertahankan. Sepertinya kemarin itu sudah agak pesimis. Di rumah siapa besok gitu kan. Sampai detik akhir baru ada info bahwa di rumahnya Mas Ane gitu kan. Ini yang lalai siapa? Yang lalai kita semua atau yang lalai sesepuh kita gitu kan. Mestinya kalau bisa itu ya ditentukan hari ini, tahun depan di siapa. Dimusyawarahkan para apa ya, per keluarga itu tahun depan di rumah siapa ditentukan sekarang. Jadi sudah punya ancang-ancang. Kalau bisa waktunya ditentukan sehingga demi keluarga setahun sekali kegiatan dan keperluan lain sementara mengalah. Kan sekarang banyak yang katanya izin malah jalan-jalan. Jadi keluarga itu lebih penting jalan-jalan gitu ya. Ini mestinya, maaf saya cuma mengingatkan saja. Saya jauh-jauh saya sempatkan gitu kan. Kecuali ada hal yang mungkin sangat tidak bisa saya tinggal terkait keluarga, pekerjaan, mungkin saya tidak bisa hadir. Tapi selama ada banyak bertiga mungkin saya hadir, kalau tidak satu kali ya 2 kali gitu. Padahal jauh kan gitu. Apalagi yang cuma sesama Malang ini ya, sama sindikaton. Jadi tolong diusahakan. Karena apa? Silaturahmi ini sebenarnya manfaatnya banyak. Satu, bisa menambah rezeki. Nyata di depan mata kita ini sudah banyak rezeki. Ada pisang, ada babi pisang, ada buah salak. Ini kan sudah rezeki yang jelas. Kopi dan lain-lain. Kalau buat sendiri masih repot. Kesini sudah ada gitu ya. Jadi jelas silaturahmi itu nambah rezeki. Ini yang nyata, yang tidak nyata rahasia Allah. Insya Allah pulang dari sini digampangkan rezekinya. Itu yang pertama. Yang kedua, memanjangkan umur. Banyak orang bohong umur bisa ditambah. Ini nyata. Ada sejarah dulu di zaman Nabi Musa. Itu ada orang masih bujang mau nikah besok, kata malaikat ke Nabi Musa itu agar diingatkan tidak usah dilanjutkan karena besok mau meninggal yang laki-laki. Tapi Nabi Musa sama manusia kan akhirnya suka, dia tidak jadi memberitahu. Tapi kenyataannya besoknya masih hidup, bahkan hidup sampai berpuluh-puluh tahun lagi sampai punya keturunan. Akhirnya Nabi Musa protes ke malaikat, katanya mau meninggal kok tetap hidup sampai sekarang. Ternyata pada saat malam pernikahannya itu dia banyak bersilaturahmi ke tetangganya dengan bersedekah. Akhirnya dipanjangkan. Jadi yang mungkin umurnya besok tahun depan dengan silaturahmi dan berdoa minta panjang umur, karena Allah menghendaki kita bisa hidup 100 tahun gitu ya. Jadi jangan pesimis. Umur saya sudah tinggal 2 tahun, 1 tahun jangan. Kalau saya yakin masih hampir 100 baru meninggal. Manfaat apa enggak sehat yang nanya itu nemen ya. Jadi itu pasti itu. Karena ada sejarah. Yang ketiga, bisa menjadi penyebab masuknya surga. Kok bisa ini? Jadi orang kumpul kayak ini bukan cuma di dunia, di alam barzah bisa kumpul juga, di alam akhirat juga bisa kumpul. Di alam barzah itu kan alam penantian. Jadi ketika di alam barzah, setelah kita seumpama punya salah, sudah diberikan hukuman sama Allah, setelah lulus karena doanya kumpul kayak ini, mendoakan lagi kubur, akhirnya dosanya dikurangin, akhirnya dia lepas dari siksa. Ketika lepas dari siksa di alam barzah, di kubur itu nunggu akhirat, itu yang kita kumpul kayak ini. Cuma nggak ada rokok di sana ya. Kalau kumpul kayak ini bisa.
Lah, ternyata ada saudara kita yang perbuatannya bagus, ahli surga. Kita yang ahli neraka, karena kedekatan kita bisa mendapat syafaat dari saudara kita yang ahli surga, kita diajak ke surga. Jadi jangan belajar yang susah-susah, belajar yang enak-enak saja, semuanya kita akan di surga gitu ya. Jangan selalu takut sama neraka. Kalau saya yakin, karena saya berguru, saya mungkin jelek, tapi guru saya yang baik, nanti saya dibawa guru saya untuk ke surga. Nah, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya, masih ada kesempatan, seumpama ada pengajian, kita ikuti. Sewaktu-waktu kita dekat ulama, kita niat berguru, ambil barokah, terus niat kita nyambungkan kulit kita ke guru kita sampai Rasul ketika salaman. Ketika kita sudah nyambung kulit kita salaman kepada guru kita, nyambung ke atas sampai Rasul, insya Allah kita akan mendapat syafaat Rasul. Tapi dengan catatan, di setiap harinya jangan lupa sholawat walaupun cuma 3 kali. Kalau bisa 100. Tapi kalau tidak sempat, ya 3 kali tidak apa-apa. Jadi yang gampang-gampang saja. Kalau kiai 1000, ustadz 100 mungkin ya. Tapi kalau kita yang tiap hari sudah capek dengan pekerjaan, yang penting sholat 5 waktu saja, kita tidak berbuat jahat kepada sesama, saya yakin surga. Jangan diambil sulit, nanti cuma sholat, toh tidak mungkin masuk surga, kata siapa. Sahabat Nabi itu ada orang Badui itu yang menghadap Rasul. Dia cuma, Islam itu bagaimana ya Rasul, kewajibannya sholat, puasa. Ya saya cuma pas itu aja, tidak lebih tapi tidak kurang. Saya melaksanakan yang wajib saja. Ternyata datang malaikat mengabarkan kepada Nabi bahwa orang yang pas ini ahli surga. Jadi kita sholat 5 waktu, puasa, walaupun tidak terawih lah, karena terawih sunat gitu ya. Kalau bisa terawih, kalau tidak bisa dan sempat puasanya, jangan lupa sholatnya jangan tertinggal, saya yakin sudah surga. Nah, jadi jangan belajar yang sulit-sulit, belajar yang gampang-gampang saja gitu ya. Kalau yang sulit banyak orang nanti akhirnya malas beribadah, lari dari agama, bahkan akhirnya ya terbujuk dengan agama-agama sebelah. Sekarang saya, kalau yang paling baik menurut saya sekarang untuk saat ini, orang yang menggampangkan dan mengenakkan kepada jiwa di YouTube itu kusbah. Jadi kusbah itu tidak ada yang sulit untuk menuju surga. Tadi memang disampaikan ada hablum minallah, ada hablum minannas. Itu sebenarnya secara syariat, tapi hakikatnya itu cuma dosa dan ridho. Kalau kita sudah diridhoin Allah, bukan cuma dosa kepada Allah yang kita diampuni, kepada manusia pun setelah ditimbang akan diampuni. Nah, contoh dulu saya pernah di Bangkalan, pernah diundang untuk tahlilan orang meninggal. Beliau cuma membaca la ilaha illallah 3 kali, padahal tuan rumahnya nyembeli sapi. Muring-muring tuan rumah. Akhirnya saya pernah pulang, berkatnya itu ditaruh, tidak dimakan. Akhirnya tuan rumah nyusul, dia protes ke saya pernah saya mau tahlilan itu 1 tahun sudah saya pikirkan biayanya, kok cuma 3 kali sudah ditinggal gitu. Akhirnya sama saya disuruh ambil timbangan. Di 1 timbangan sapinya yang besar ditaruh, yang 1 timbangan cuma kalimat la ilaha illallah ditulis ke kertas. Ternyata masih berat la ilaha illallah. Jadi jangankan dosa ke manusia, ke Allah, dosa ke manusia setelah amalnya bagus ditimbang akan terhapus dengan sendirinya. Itu hakikatnya. Dan saya sampaikan, untuk mencari pahala itu jangan yang sulit-sulit. Kita tidak mampu. Kalau seumpama kita harus duha, kita tidak mampu karena sudah ada di tempat bekerja. Pulang sudah capek untuk tahajud, kita tidak mampu karena malam
kita tidur untuk agar tenaga besok bekerja pulih kembali. Tidak perlu kita laksanakan kalau memang tidak mampu. Tidak usah dipaksakan. Apa pahala yang lebih, yang besar dengan kalimat yang sangat kecil, yang sangat sederhana, sangat pendek, cuma kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah yang benar itu satu kali. Ada hadis yang menyampaikan bahwa menghapus 4.000 dosa besar. Ada yang hadis lain menyebutkan menghapus 70.000 dosa besar. Ada hadis lain juga menyampaikan bahwa la ilaha illallah satu kali yang benar itu bisa timbangannya sama dengan 7 petala langit dan 7 petala bumi. Dari 7 langit, 7 bumi ke bawah itu sama dengan bacaan la ilaha illallah satu kali yang benar. Coba yang punya guru-guru mungkin ngaji, tanya ke gurunya, ke kiainya, la ilaha illallah yang benar itu seperti apa, biar nanti diberikan. Karena saya belajar ini sampai sekarang sudah 20 tahun 21 tahun, mulai 2005 hanya belajar la ilaha illallah. Insya Allah dosa-dosa kita yang banyak, satu kalimat la ilaha illallah, ambil hadis yang enteng saja, yang 4.000 dosa besar, insya Allah satu hari kita tidak sampai melakukan dosa besar 4.000, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Karena yang hablum minallah otomatis dihapus Allah, hablum minannas yang nanti ditimbang dengan pahalanya la ilaha illallah. Jadi jangan berputus asa. Jangan berputus asa karena tidak mondok, tidak tahu kitab, tidak tahu, bahkan tidak tahu ngaji. Walaupun tidak tahu ngaji, apa ada surganya? Ada surganya. Asal bersyahadat dan melaksanakan perintah yang wajib saja, menjauhi larangannya, ditambah belajar kalimat la ilaha illallah yang benar kepada guru. Insya Allah surga juga. Jangan silut-silut pokoknya. Kalau yang belajar banyak, ngeri, semuanya dosa, semuanya neraka. Jadi menurut saya belajar yang gampang-gampang saja. Karena bagi kelas kita untuk beribadah seperti ustaz dan kiai tidak mampu. Selanjutnya silaturahmi ini menghindari perselisihan. Menghindari perselisihan. Seumpama ya, saya dengan Mas Ahmad pernah ada masalah. Kalau menjauh masalah akan runcing dan tidak akan pernah akur. Tapi kalau saya mendekat, bicara pertama mungkin nggak nyambung, kedua nggak nyambung, ketiga, tapi akhirnya akan pada saatnya akan baik lagi hubungan. Nah, mungkin saat ini ada yang lagi nggak enak dengan saudara atau dengan siapa, itu mungkin dengan dibicarakan baik-baik, dengan pendekatan yang baik, insya Allah tali silaturahmi akan dirajut kembali dan akan baik-baik saja. Jadi banyak sebenarnya fungsi dari silaturahmi. Makanya saya harap silaturahmi Bani Khadijah ini jangan sampai putus. Kalau saya di rumah, atas saya itu ada yang namanya Syekh Akbar. Jadi dari turunan Syekh Akbar setiap bulan ada pertemuan keluarga keliling. Karena ternyata silsilah saya bukan cuma ada di Sumedang, sampai ke Jember, Banyuwangi, sampai ke Jawa Tengah, sampai di Madura, sampai Pangkalan. Dan ternyata saya lihat di buku, pondok-pondok pesantren itu ternyata terkait semua. Karena ternyata atas saya itu sampai sekarang yang ada di pondok-pondok di Madura rata-rata itu masih Pak Le, Pak D, Mbak, ada yang kakak, adik gitu. Yang mulai dari ternyata saudara itu mungkin dari atas, paling tidak itu jadi ustaz, guru musola,
yayasan sampai pondok pesantren paling besar di Sumenep. Saya itu masih keluarga di Gulu-Gulu ini. Ada silsilah yang bunga. Jadi ini kalau dicari mungkin ada sebenarnya di antara saudara kita sebenarnya yang memang bibit unggul. Dari turunan Bani Khadijah ini kalau dicari mungkin ada yang bibit unggul. Cuma belum kita ketahui, belum kita ajak kumpul. Tapi kalau nanti disusun, silsilahnya disusun dalam bentuk buku, nanti mungkin ada beberapa orang yang diutus untuk silaturahmi ke beliau-beliau untuk diajak kumpul setiap tahun. Insya Allah nanti akan ketemu ada bibit-bibit unggul di keluarga Bani Khadijah. Apa gunanya bibit unggul yang ada ini? Kalau yang bibit unggul ini mau kumpul, paling tidak besok di akhirat kita bisa gendong kepada saudara kita yang bibit unggul ini. Karena kita mau jalan sendiri susah menuju surga, kita gandol aja ke saudara kita yang memang ahli surga. Nah, biar apa? Biar tidak berat-berat lah kita. Kelas kita ini cari yang ringan-ringan saja. Jadi itu mungkin satu harapan saya, Pak Haji, agar silaturahmi ini bukan tambah merosot tapi dikembangkan untuk bertambah saudara yang belum hadir agar bisa hadir ke depannya, bukan yang hadir malah tidak hadir yang akan datang. Itu harapan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang panjang kali lebar dari saudara yang paling jauh dan kopiannya paling tinggi, Ustaz Darmaji. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi terima kasih masukannya dari Ustaz Darmaji. Yang pertama nanti yang akan kita lakukan tadi setor nama-nama semua keluarga di grup. Keluarganya Cak Soleh, istrinya siapa, anaknya siapa, Cak Mat istrinya, anaknya, cucunya, semuanya disetorkan. Nanti kita bukukan. Kenapa? Karena setiap tahun, niki pertemuan keluarga pasti ada yang berkurang. Setiap tahun. Tahun ini Mbak Isa mboten enten, tahun lalu Cak Mat Adidi, setiap tahun itu berkurang karena sedo. Monggo kita selama masih ada umur, masih sehat, monggo datang silaturahmi. Kersane tahun depan masih bisa bertemu lagi. Golek gak teko dene tahun ngarep wis boten wonten innalillahi. Duh, makanya sampe kudu teko terus. Ya umure tambah dongo. Jadi kata Rasulullah ada dua nikmat yang manusia sering tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Enten sing sehat tapi mboten sempat, enten sing waktune punya tapi loro iso budal. Nah, kalau kita punya keduanya itu adalah manusia yang benar-benar diberi nikmat oleh Allah. Kita sehat, kita sempat. Dan kalau sempat kudu disempatno. Wis sempat budal tambah dolen dari Ustaz Darmaji. Jadi harus mana yang didahulukan, pahalanya lebih besar silaturahmi, rekreasi besok boten napa-napa. Niki untuk panitia. Nah ini kemarin saya juga menunggu kabar, menunggu kabar kok nggak ada kabar. Ini kan saken tuan rumah kalau nggak diberitahu persiapannya kan butuh uang untuk belanja. Biasanya setiap Ramadan sampun wonten sing narii. Lah saiki mboten wonten, Kalau sudah ditarik ketika puasa berarti kan datang nggak datang dia sudah bayar. Wonten maksudnya pun urun. Meskipun itu cuma 25.000 ya. Lek ngeten iki malih sing mboten rawuh nggih mboten urun malih gak oleh pahala lak saken ta. Wis gak teko oleh pahala.
harus ada yang sempat. Saat ini siapa ini generasi muda bagian nariki? Kalau dulu itu zaman narik di paling sergap Mbah Jo. Tahun depan bagian narik ambil Mas Iron. Narik kudu narik kudu narik infak konsumsi Mbah puasa yo langsung menep nang Probolinggo nang Sidoarjo. Berkeluarga dikumpulkan. Nah, tapi tetap ada penariknya terkeluarga niku wau. Lah lek boten tutuk nggih. Nah, pun Mas Iron Mbah Jo. Nggih. Setuju tak Bapak Ibu? Nggih, terima kasih. Berarti sudah tugasnya Mas Iron sama Mbah Jo. Nggih. Nah, terus sing bagian membukukan ini kita cari orang yang sempat juga, yang punya waktu banyak. Tante Titi bagian pembukuan tadi nama-nama anu nggih, nama-nama nasabnya keturunan Bali Hotija. Ketua terpundi Tante Lut, ketua Tante Lut. Mode, asik mode Mbak. Siap tahu ngerti. Dulu kula nggih. Ganti. Ya napa niki ketuane diganti sinten sing turun? Wis. Wis siapa yang sempat? Iya. Boleh wong sing sempat sing ngobrol, sing gak mudik sing ono di Serikat tontok ngono iku lho wis. Hah? Voting sinten niki Bapak Ibu ketua? Bajo. Yang di dalam bersihnya kami ya dolar. Oh alhamdulillah saya selalu hadir. Nanti kalau di rumah saya semuanya harus hadir di. Ulang bakal nanti absen dulu. Dah, leka ngomong aku butuh kabeh. Jangan ketuanya yang di Malang saja. Oh, lek pegadaian Mbak mengatasi masalah tanpa masalah ya. Oke. Bapak Ibu yang pertama jangan lupa nanti setor nama-nama keluarga di grup Bali Hotija. Yang membukukan nanti Tante Titin yang punya waktu. Nah, pun Tante Titin sekretaris. Yang tukang narik tahun depan Mas Iron sama Mbah Jo. Pun saiki kari ketuae Mbah Thohir wis ketuae. Oh, sesepuh. Nggih, pun sak kersa. Pun. Oh, Pak Soleh. Aku sering keluar kota malah. Sering keluar kota. Kota kabupaten Mas. Pakis mawon. Pun, sak menika yang tahun depan ini galarannya sinten Mbak Thohir? Tahun depan ini di rumahnya siapa? Oh, Mbak Supina, keluarga saya. Mbak Supina itu di rumahnya Pake sudah, di rumahnya Bude Puji sudah. Berarti tahun depan di rumahnya Mbak Wana ya Serikat Dibunut. Yeah. Nah, dipun tanggalnya pokoknya hari Sabtu. Delokno Om Maris tanggal piro? Hari keempat. Hah? Tanggal pinten? Hari keempat itu. Tanggal 4 hari apa? Nggih, pokoknya Sabtu. Iku kan dari masuk kerja, nggak ada alasan untuk tidak hadir. Hari keempat setelah hari raya. Hari keempat. Hari keempat. Biasa. Tahun depan Mbak 2027. Insya Allah hari rayanya tanggal pinten itu? Perkiraan hari Rabu. 1 Syawal, oke. Perkiraan hari Rabu tanggal pinten? April? 10 Maret. 10 Maret. Nah, berarti kita hari Sabtunya. Ziarah ya boleh dino dhewe, Mbak. Wong setahun ana 365 hari kok bareng-bareng Bali Hotija iku lho.
Mbah? Nggih, Sabtu, nggih. Sabtu tanggal berapa tadi? 14 April insyaallah. Semoga semuanya panjang umur, saged rawuh sedanten. Sampun. Ketua, wis ketua umum. Oh, si pancet. Berkeluarga sama kelompok aten, kok sama bagian jukuki ngono lho, Mbah. Lah ono sing jukuki sing rumah-rumah. Koordinator. Ngoten lho nggih, perbani. Madura misalnya digelombakan Kak Soleh, nanti sama silaturahmi dan Kak Soleh. Nggih. Nggih, jadi semua bani ada koordinatornya. Nggih. Nggih, sampe narik tenggulung mawon, Mbak. Sampe nggih, niki ketua dos pundi? Ban sinten pun monggo. Om Apik ta? Sampe cedak maju, amen ucap. Keluarganya maju. Bapak Askur nggih. Gendose Pak Makaridi. Loh kan semuanya tadi sudah ada perwakilan. Bani Supina itu sekretaris Tante Titin. Ya niku Mbak San sama Mas Miron perwakilane, Mbak Jo, Mbak Siti. Nah, sampeyan ketua saya maju. Nggih, saking Mbak Parmi. Sampun. Sah? Oh, nggih lek ganti kanggo si ketua rawuh, mosok ketua gak ono diganti yo. Nggih, Pun. Siapa ketuanya? Nggih, Pun. Nanti nggih jenengan monggo silaturahmi teng dalemipun Pak Ketua. Lek sampun rawuh nggih. Nggih, tunggu. Sampun nggih Bapak Ibu. Jadi untuk tahun depan insya Allah di bulan kelihatan di rumahnya Ibu Siti Muawana jenengan rawuh soalnya kula niki rawuh datang terus. Datang terus. Nggih, insya Allah tanggal 14 April 2027 hari Sabtu. Tanggalannya dibunderi gak oleh lunga, gak oleh ziarah Pak. Gak oleh ziarah besik. 13 April, oh nggih. Maret ya Allah, 13 Maret 2027 hari Sabtu dibunderi gak oleh lunga, gak oleh ziarah, khusus untuk acara Bali Khotijah. Wis dipeseni setahun kok. Nggih. Katanya Bang Haji selalu. Sampun nggih. Hadirin yang kami muliakan, tanpa terasa acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Oh nggih, uang kasnya itu ada di saya, yang saya share di Bani Khotijah niku sing asli lah, irangan kula niki sing palsu iku, Mbak. Mangke sampean bentuk malih, ketua sekretaris bendara wis. Sekretaris Tante Titin nae sing koper, nggih. Hari ini kasnya dapat 355, nggih Mbak Siti nggih. Pun 355 ditambah 1.225 pun pinten niku dari kula jumlah. Nggih. Sampun, acara berikutnya adalah foto bersama. Pompong lipstiknya dorong ilang, kok lek paham dhisik lipstiknya ilang, fotone ku lho Happy. Bungkuk ngenteni sampean, Pak. Nggih, begitu. Setelah foto langsung makan. Nah, kok setelah makan foto, Mbak, lipstiknya ilang, Mbak. Monggo diurut dari keluarga yang tertua, Mbak Sinten tertua. Mbak Parmi, monggo.
kok tidak ada ini bannernya ya? Lagi Bang. Macet ngetan. Oke, kita ngadep ke sini Bang. Coba Bang, sama nih Bang. Hadep ngetan. Bendering hadep ngetan. Kualik. Oh. Nek berikut bener asalnya. Boten enten banner e. Beda murid Boten ini enten. bener kadang orang. Mangke diedit, mangke diedit. Oh, wonten wis. Nanti dikasih bagian sendiri di fotonya. Monggo keluarga Pak Parmi. Keluarga Mbak Parmi maju. Berdiri. Alhamdulillah.